Pak Eko. Halo, Sisani, ayo buka kamera. Hidayat, Bu Eni, Pak Stefanus, Pak Agus. Ya, Bu Indah, Bu Indah dari mana? Thank you udah bergabung. Oh, mana Benis? Nggak ada ya? Mana Benis? Halo Benis. Pak Jimmy, Mbak Mia. Oh, Mana ada? Mana? ya, malam semua. Oh, malam Pak Jimmy, Cik Mia, wah baru pulang ini. Iya, Oh, baru pulang ya, Ci? Andi juga tuh, Pak Andi. Pokoknya Andi. saksikan nanti ya, hari Rabu. Hari Rabu nanti. Malam sehat semuanya. Ya, Mari teman-teman, Romo sudah jam 9.15 dan ini sudah dari 26 orang berkumpul, teman-teman. Kita buka ya, Romo. Jadi selamat malam Bapak Ibu, Bro and Sis sekalian. Wah, senang sekali. Malam ini nggak terasa sudah sesi yang ke-6. Wow, terima kasih atas kesetiaannya. Terus bersama dengan Romo Arya dalam obrolan ringan mengenai kitab suci. Satu hal yang saya dapat dari sesi kemarin adalah yang saya ingat dan saya senang sekali dengan ayat dari Romo Arya. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Nah, ini gambaran Romo kita ya, Romo terkasih Romo Arya nih yang mendoakan kita semua nih. Berdoanya selalu penuh dengan sukacita untuk kita. Amin ya. Amin. Terima kasih Romo Arya. Terima kasih Romo. Kita minta doanya terus ya Romo. Semua yang hadir minta didoakan Romo. Wah, baiklah. Mari kita segera mulai. Saya akan panggil Ci Inge untuk membuka dalam doa. Mari Ci. Baik, selamat malam Bapak Ibu, Romo. Malam. Mari siapkan hati kita. Sebelum memulai obrolan ringan, siapkan hati kita masuk dalam hadiratnya. Mari angkat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, segala puji syukur kami panjatkan padamu ya Tuhan. Pada malam hari ini kami berkumpul dengan melalui Zoom untuk mempelajari kitab suci Perjanjian Baru yang akan disampaikan Romo Pembimbing Tim Doa PD Santo Mikael, Romo Arya. Kiranya Engkau memimpin menyertai kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Berkati Romo yang akan menyampaikan pengajaran pada malam hari ini. Kiranya kami mengerti apa yang akan disampaikan dan urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Bukakan hati kami supaya kami boleh mengerti akan isi daripada firman-Mu itu. Terima kasih ya Tuhan, dan juga berkati internet yang akan kami gunakan. Kami serahkan acara ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa ini. Amin. Ya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih doanya. Nah, kalau kemarin sesi kelima kita ada sesinya adalah temanya Sang Jago Tuhan yang pertama. Kita diajak mengenal siapa Paulus. Nah, bagaimana dengan hari ini? Mari kita segera saksikan Sang Jago Tuhan seri kedua. Silakan Romo Arya. Baik teman-teman, selamat malam. Semuanya sehat. Sehat Romo. Baik semua dalam keluarga. Baik, Jumat yang lalu kita sudah mencoba sedikit ya mengenal pribadi Paulus yang bertobat, semangatnya yang berkobar. Hanya satu, yaitu bahwa hidupnya diabdikan sepenuhnya bagi Kristus, bagi pengembangan jemaat Kristus, umatnya, ya, pastoralnya luar biasa Paulus ini. Nah, sekarang kita mau melihat ya sedikit ya, tentu ini hanya rangkuman sederhana dari saya, pasti akan lebih kaya kalau teman-teman belajar lagi atau membaca langsung
kitab sucinya. Sehat, Romo. Halo, halo. Ya, baik. Akan lebih membantu. Saya hanya memberi gambaran sedikit saja tentang beberapa surat-surat dari Rasul Paulus untuk sesi yang kali ini. Nah, gambarannya begini, saya izin share screen ya. Sudah bisa dilihat ya. Nah, tetap kita karena tulisan-tulisan ini selalu ya penelitian itu tidak pernah dalam arti pasti ada beberapa pendapat ya, setelah tidak pernah pendapatnya tunggal. Jadi beberapa penelitian tetapi kita anggap sebagai saling menguatkan dan mendukung. Kalau kita lihat dalam peta ini di mana Paulus itu menuliskan suratnya ya. Bisa dilihat nanti teksnya bisa dibaca sendiri. Ini sebagai gambaran. Misalnya kita akan membahas nanti surat Roma. Nah, surat Roma itu jemaat di Roma ditulis kemungkinan tempatnya adalah ketika Paulus berada di kota Korintus. Dia menulis surat di Roma. Lalu ketika nanti kita membahas surat di Korintus, kemungkinan dia menulis surat itu ketika berada di Efesus. Surat yang pertama atau di daerah Makedonia, sekitar sini nih Tesalonika atau Filipi, suratnya yang kedua gitu ya. Jadi ini tempat-tempat di mana kemungkinan surat itu ditulis oleh Paulus. Lalu saya beri semacam apa ya? Clue itu apa ya? Kunci. Kalau teman-teman membaca surat-surat itu sebenarnya simpel aja. Orang kalau menulis surat itu kan pasti ada latar belakangnya ya toh. Saya menulis surat ke seseorang pasti ada latar belakangnya. Artinya ada konteksnya. Ya, entah menyapa atau menanggapi sesuatu, entah peristiwa yang menyedihkan atau peristiwa yang menggembirakan. Saya mengirim sesuatu ya, surat atau WA atau email pasti ada latar belakang. Kita nggak ujuk-ujuk mengirim di situ saja. Atau bahkan sekedar buat saya mau menyapa, itu konteks ya, latar belakang. Nah, maka surat-surat Paulus harus kita pahami. Pasti Paulus itu punya latar belakang. Kenapa dia harus menulis surat kepada umat di Roma, kepada umat di mana? Korintus, kepada umat di Tesalonika, Filipus, Efesus, dan seterusnya. Pasti ada latar belakang. Nah, itu yang mau kita lihat atau teman-teman nanti bisa belajar sendiri juga. Dan surat pasti ada pesan ya, toh? Tidak hanya latar belakang. Tapi pasti punya pesannya. Kenapa dia menulis itu? Ada yang mau dikatakan oleh seseorang yang menulis surat itu. Itu juga Paulus. Paulus pasti ketika membaca konteks latar belakang, dia punya pesan tertentu dalam konteks pemeliharaan iman umat ya, jemaat punya pesannya. Nah, dalam setiap surat karena konteks umatnya juga berbeda, pasti pesannya juga ada hal-hal khusus yang berbeda dengan surat-suratnya yang lain gitu ya. Ngirim ke Roma, surat ke Roma pasti beda dengan konteks ketika dia pesannya pun kepada umat di Tesalonika atau di Efesus misalnya, atau di Korintus. Nah, kita yang membaca sekarang tentu akan mencari pemaknaan dari pesannya Paulus dan konteks yang dihadapi. Nah, pemaknaan ini bisa banyak ya, banyak cara kita membaca kitab suci, bisa merenungkan, meditasi atau apa namanya itu, lupa saya istilah namanya itu. Membaca dengan tenang, kemudian ada juga mempelajari, execute, macam-macam cara, hanya untuk menemukan pemaknaan atas surat atau teks yang dikirim itu. Itu konteksnya. Selalu ada konteks, ada pesan, kita mencari makna. Nah, kali ini kita hanya bicara soal sedikit konteks dan pesan yang saya rangkum. Pemaknaannya nanti bisa kita gali masing-masing. Itu poin yang pertama. Baik, kita lihat surat yang dalam urutan ya, dalam urutan kitab suci Perjanjian Lama, itu setelah Kisah Para Rasul, itu adalah kitab surat Paulus kepada jemaat di Roma. Nah, pertanyaannya sederhana, kira-kira apa ya? Ya, summary-nya, semacam pemaknaan ringkasan yang saya peroleh apa?
Saya baca aja ya. Surat ini, surat kepada jemaat di Roma itu terasa seperti seorang guru teologi atau profesor teologi yang sedang menerangkan dasar-dasar Kristianitas pada baptisan baru. Gambaran itu terasa. Ya, jadi Paulus itu mengajarkan sesuatu yang penting tentang inti iman. Setelah sekitar 20 tahun pelayanannya dan melakukan 3 perjalanan misioner untuk mendirikan gereja-gereja di seluruh Kekaisaran Roma, masih ingat ya, 3 perjalanan misioner kemarin Jumat yang lalu, Paulus memutuskan bahwa sudah waktunya bagi dia untuk mengunjungi ibu kota Roma. Ini keputusannya. Karena itu, sebelum dia datang ke kota Roma, dia menulis surat kepada umat Kristen di Roma ini. Roma ya, Roma ya mestinya. Kristen di Roma ini, ya. Jadi jemaat Kristen di Roma itu bukan Paulus yang mendirikan, sudah ada. Dia memperkenalkan dirinya sendiri dan meringkaskan pandangannya tentang iman Kristiani. Paulus mengatakan, ya pesan pokok ya, bahwa semua orang telah berdosa, namun Yesus wafat untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Yang harus kita lakukan adalah mempercayainya, tadi warta gembira itu, dan menerima rahmat penyelamatan Allah dalam Kristus yang cuma-cuma atau gratis. Itu yang saya tangkap ya, mengenai isi dari kitab di Roma lah, semacam summary. Perkenalan diri sambil menyampaikan pandangan iman. Pesannya itu tadi, kita semua orang berdosa. Kira-kira kalau di teks kitab sucinya, kata-katanya begini. Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Itu pesan di Roma bab 10 ayat 9. Itu kitab Roma. Cepat ya, cukup itu saja yang bisa dipetik dari kitab Roma. Mau belajar lebih lanjut? Bacalah kitab Roma. Nggak perlu ragu-ragu Anda membuka kitab suci, lalu membaca kitab Roma. Tapi intinya itu ya, ini perkenalan diri dan pandangan-pandangan teologis iman yang sangat kuat di sini. Yang berikutnya setelah dari Roma kemana? Bukan kemana, tetapi urutannya adalah Korintus. Ya, ada 2 surat, surat pertama dan surat kedua. Nah, surat pertama itu apa toh? Kira-kira konteks dan pesannya ini. 2 atau 3 tahun setelah mendirikan gereja di daerah yang sekarang adalah Korintus. Nah, berarti Korintus itu yang mendirikan Paulus ya gerejanya. Paulus itu mendapatkan pesan yang menggelisahkan dari umat di Korintus itu. Apa? Di Korintus terjadi perpecahan tajam dalam gereja. Soal siapakah yang mempunyai wewenang. Lagi pula ada perdebatan terus-menerus tentang berbagai topik yang luas. Contohnya, apakah orang Kristen harus menikah? Apakah mereka bisa makan daging yang dipersembahkan bagi berhala-hala? Bagaimana tata cara berpakaian dalam ibadat? Bagaimana menjalankan perjamuan Tuhan? Bagaimana dengan orang-orang yang menjual anugerah-anugerah roh yang mereka miliki dan sebagainya. Jadi kita melihat gereja yang hidup tetapi ada masalah. Dan masalah paling pokok adalah perpecahan. Jadi saling menunjukkan siapa yang punya wewenang. Kayaknya kita akrab ya dalam situasi-situasi semacam inilah. Kita kelompok komunitas pun kadang ada godaan semacam ini. Nah, di sini Paulus menulis sepucuk surat praktis dan tulus. Paulus mau menyapa masing-masing masalah tadi dan mendorong gereja Korintus untuk berhenti debat. Berhenti apa istilahnya itu debat kusir dan mulailah bekerja sama. Itu pesannya itu sebenarnya yang mau disampaikan Paulus. Pasti banyak ceritanya di sini ya. Apa artinya kamu bisa mempunyai bahasa roh tapi tidak mempunyai kasih? Itu sama dengan apa? Wong yang pemerincing ya. Korintus 13 itu ya. Itu salah satunya pesan-pesannya. Tapi intinya itu. Ada perpecahan, Paulus mengajak, yuk jangan terlalu banyak berdebat, ayo kerjasama. Masing-masing punya karunia-karunia yang diberikan Tuhan, kerjasama. Maka dikatakan nih pesannya, aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata
Dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Itu bagi saya sangat kuat pesan di surat pertama Korintus ini ya. 1 Korintus 1 ayat 10. Jawa tulis matur nuwun. Ya. Sekarang surat yang kedua, tadi yang pertama. Konteksnya lain lagi yang kedua ya. Setelah beberapa tahun tentu saja. Nah, di Korintus itu ada pewarta yang berpindah-pindah, pengajar-pengajar itu loh. Dan Paulus menyebut mereka rasul-rasul palsu. Datang ke Korintus dan mencoba mengkikis dan mengambil alih otoritas Paulus yang mendirikan gereja. Tidak begitu jelas sebenarnya apa yang sebenarnya dikatakan oleh para penghasut ini, tetapi berdasarkan pembelaan diri Paulus, tampaknya ya, para penghasut ini, pewarta-pewarta palsu, mengatakan bahwa Paulus bukanlah rasul yang sejati. Nah ini gosip nih. Paulus bukan rasul, fitnah nih. Melainkan orang angkuh yang mengakui diri sebagai rasul dan kemudian pergi kemana-mana untuk mendapatkan sebanyak mungkin uang bagi dirinya sendiri. Nah ini fitnah udah. Di sini Paulus karena tahu kondisi itu, dia menulis. Intinya dalam surat kedua kepada jemaat di Korintus, Paulus membantah dan mengatakan bahwa muksisat-muksisat yang dilakukannya di tengah umat Korintus merupakan bukti bahwa karyanya berasal dari Allah. Dan ia sendiri bekerja atau mencari nafkah di Korintus ya dengan membuat tenda. Nah, dia seorang pembuat tenda. Itu konteks surat kedua. Maka pesannya ini, berilah tempat bagi kami di dalam hatimu. Karena dia difitnah toh. Kami tidak pernah berbuat salah terhadap seorang pun. Tidak seorang pun kami yang kami rugikan. Dan tidak seorang pun kami cari untung. Itu 2 Korintus 7 ayat 2. Menangkap ya bedanya pertama dengan kedua. Yang pertama itu lebih situasi jemaat yang sedang mengalami perpecahan tajam. Pesannya ada kerjasama, berhenti berdebat, karunianya bersumber dari roh yang sama, tapi macam-macam karunia. Di 2 Korintus lain, Paulus yang diserang, yang difitnah. Dan Paulus membantah tuduhan-tuduhan itu. Itu surat kedua yang pada umat di Korintus. Masih mau lanjut? Sambil mengendapkan. Nah, habis Korintus apa urutannya? Habis Korintus, Roma, Korintus, terus Efesus, Galatia. Ya, Galatia itu wilayah. Kota yang dikunjungi Paulus itu bisa Iconium, bisa Listra atau Derbe. Ya, 3 kota yang dalam perjalanan di dalam kisah para rasul. Ya, tapi Galatia itu wilayah kayak provinsi begitu ya. Ini hanya contoh saja di. Nah, apa kira-kira konteksnya dan pesannya? Begini, Paulus itu memberi pewartaan kepada orang-orang non-Yahudi, masih ingat ya? Tidak hanya non-Yahudi, tapi orang non-Yahudi. Dia mengatakan begini, Paulus, bahwa mereka, yang orang non-Yahudi itu, tidak harus mengikuti adat kebiasaan Yahudi untuk beribadat kepada Allah sebagai orang Kristen. Di sisi lain, di Galatia itu, ada orang-orang Yahudi aliran Mesianik yang percaya bahwa Yesus adalah Mesias, meyakinkan orang-orang di Galatia, orang-orang Kristen itu, bahwa ajaran Paulus itu salah. Mereka menegaskan sebaliknya. Kalau mau menjadi Kristen, mengikuti Yesus harus masuk dulu tata cara budaya ibadah Yahudi. Nah, itu Paulus menulis surat dengan sangat emosional sebenarnya, kata menurut para ahli ya, bahasanya, dan mencela gagasan kelompok ini. Paulus menegaskan bahwa yang diperlukan demi keselamatan semua orang adalah iman, bukan tata cara ibadat Yahudi. Ia menjelaskan sejarah Yahudi untuk menjelaskan pendapatnya tadi, mulai dari Abraham yang dipilih oleh Allah berabad-abad sebelum adanya penetapan hukum-hukum Yahudi. Ya, Allah Abraham itu orang beriman dan diselamatkan. Dengan kehadiran Yesus, ini penegasannya, hukum Yahudi tidak berguna lagi. Ini sangat emosional, Paulus. Sebagai ganti, setiap orang Kristen hidup
menurut kehidupan baru dalam Roh Kudus, yaitu hukum-hukum yang dituliskan dalam hati dan bukannya hukum-hukum yang ditulis di atas gulungan surat. Paulus menegaskan bahwa iman kita akan Kristus itu daya kekuatan Roh Kudus itulah yang menyelamatkan kita. Bukan orang harus sunat dulu, orang harus mengikuti adat ini, adat itu, bukan. Bagi dia, bagi orang-orang non-Yahudi, samalah bagi kita orang Jawa, apakah harus mengikuti tradisi Yahudi? Ya tidak juga kan. Menurut konteksnya, karena Roh Kuduslah yang membaharui hidup kita. Kira-kira begitu jawaban Paulus. Apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Justru jangan kita menjadi batu sandungan yang menghambat ya, orang lain, ya, siapapun itu dari bangsa-bangsa lain, untuk menerima Kristus dalam hidup mereka. Itu kira-kira Galatia ngomong soal itu. Semoga nggak tambah sulit ya. Yang ringkas-ringkas. Efesus. Nah, ini kota terkenal waktu zaman kekaisaran Romawi nih, kota Efesus. Kira-kira apa ya? Ngomong apa nih Efesus di Paulus? Nah, surat kepada jemaat di Efesus itu ditulis ketika Paulus berada di dalam penjara. Paulus menulis sebuah surat yang hangat, meneguhkan jemaat di daerah yang sekarang adalah Efesus di Turki. Ia tidak bergulat dengan masalah-masalah gerejawi, seperti ketika ia menulis suratnya kepada umat di Korintus tadi, yang banyak sekali permasalahan pastoral di sana. Tapi di Efesus dia tenang. Ya, suasananya tenang, meneguhkan. Sebagai gantinya pada rekan-rekan Kristianinya, ia memberikan, ini pesannya, nasihat-nasihat praksis tentang bagaimana hidup sebagai orang Kristen. Suatu nasihat yang sering diberikan dalam khotbah di zaman sekarang. Teman-teman kan bisa lihat sendiri itu di YouTube tuh, para romo yang memberikan renungan atau apa, nah macam-macam seperti itulah. Paulus waktu itu, hanya dia belum masuk dalam dunia modern, jadi nggak pakai YouTube, nggak ya. Tapi lewat surat, dia meneguhkan. Contoh ya, Efesus 3:17 kira-kira ngomong apa? Coba baca sebentar. Nih. Sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Rooted and grounded in love. Wah, itu salah satu pesan terkenal Paulus. Kamu berdasar dan berakar di dalam Kristus. Kalau dalam bahasa Jawa itu, kita ngoyot lan nyokot. Ngoyot, gitu ya. Lan nyokot itu berakar, ingkang tresnan dalam Gusti. Jadi berakar. Itu salah satu contoh. Peneguhan. Ayat 42 ngomong apa kira-kira? Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Jadi kata-kata penghiburan, peneguhan itu gayanya kepada umat di Efesus. Contohnya, hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu. Jadi lembut banget surat kepada Efesus. Situasinya beda dengan Korintus. Ini yang terakhir untuk malam ini, kota Filipi. Kira-kira di Filipi apa ya pesannya ya? Kalau teman-teman nanti baca surat di Filipi itu, ya pesannya ini konteksnya. Masih di dalam penjara ya, sekali lagi ya. Paulus dan Timotius sekarang nih menulis tekannya surat ucapan terima kasih kepada umat di Filipi. Intinya itu. Gereja itu baru saja mengirim hadiah bagi mereka, itu maksudnya Paulus dan Timotius, kemungkinan berupa pakaian hangat, uang, atau makanan selama di penjara. Paulus dan jemaat di sini memiliki relasi yang khusus memang. Filipi itu termasuk salah satu jemaat yang didirikan oleh Paulus. Orang-orang Kristen ini adalah, nah ini, yang khas di Filipi ya, orang-orang Kristen di Filipi ini satu-satunya pihak sejauh tertulis dalam kitab suci yang diperkenankan mendukung pelayanan Paulus dengan uang. Jadi Paulus disupport, didukung untuk pelayanan-pelayanan pastoralnya dengan uang. Beda dengan di Korintus ya. Di Filipi ini dia didukung. Di lain tempat,
Paulus menafkahi dirinya sendiri dengan menjadi pembuat tenda. Selain itu, Paulus memberikan nasihat-nasihat pastoral selain ucapan terima kasih, serta mengingatkan ini bahwa mereka suatu hari mungkin akan mengalami penderitaan karena iman mereka. Jadi umat Filipi baik, bagus, tapi diingatkan, kalian kalau setia pada iman, mungkin ya akan mengalami penderitaan seperti yang dialami oleh Paulus dan Timotius. Karena itu pesannya kepada mereka agar tetap bersatu dalam iman. Ya, supaya saling menguatkan. Apa kira-kira kata-katanya bab 4, 8 sampai 9 itu misalnya ini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, semua yang sedap didengar, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Bersatu dalam iman. Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Supaya apabila aku datang, aku melihat, apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Itu pesan paling pokok. Yuk bersatu dalam iman. To be continued hari Jumat depan. Silakan kalau sekarang ada pertanyaan. Itu teman-teman ya, gambaran beberapa surat rangkuman ya. Nanti kalau mau dilengkapi ya baca lagi atau kita diskusi kecil-kecil pada sisa 5 menit ke depan. Begitu Mbak Nini, silakan. Ya, wah menahan nafas nih Romo. Wah, kuliah singkat langsung dapat berapa ini? Dapat 5 surat nih. Sama Korintusnya 1-2 berarti dapat 6 surat nih Romo. 6 surat nih. Wah, luar biasa teman-teman. Mari kita buka sesi pertanyaan tanya jawab. Silahkan, ada yang mau ditanyakan. Romo tadi dari Pak siapa nih ya, Bro Hieronymus tadi Lexio Devina mau dicat. Iya, itu Lexio Devina. Ya, betul. Benar. Terima kasih. Monggo, mari yang mau bertanya ini atas 6 surat yang sudah disampaikan Romo dalam waktu 20 menit. Mari teman-teman. Kalau bukan pertanyaan tapi komentar boleh nggak? Boleh dong. Oh ya, pertanyaan, komentar, mungkin tambahan katanya. Silakan Oh aja. ini nih, Romo Sukmo nih. Mari. Aduh, bukan Romo. Sukmo. Salah bro. Romo, dalam pengalaman saya sebagai lektor beberapa tahun itu, memang untuk bacaan yang agak sulit, salah satu bagian yang agak sulit itu adalah selalu bacaan kedua yang isinya surat-surat. Biasanya surat dari Rasul Paulus kepada umat di sini itu memang jauh lebih sulit untuk dipahami pesannya ketimbang bacaan-bacaan yang lain. Apalagi bacaan Injil itu relatif lebih mudah, Romo. Nah, apakah memang saya kurang paham. Jadi tadi sangat terbantu sekali ya, ada rangkumannya bahwa surat ini. Halo, ya. Jadi surat ini itu tentang ini itu sangat membantu sekali sebenarnya, Romo. Jadi kita jadi lebih memahami sebetulnya, karena ada garis besarnya ya apa yang mau disampaikan dalam surat ini, maka kita jadi punya bayangan sebetulnya. Oh, maksudnya begini. Karena kalau ngambil entah kenapa ya Romo, kalau surat dari Rasul Paulus itu titik komanya panjang. Ini titiknya itu panjang. Jadi kami kalau para lektor itu suka kehabisan nafas baca surat Rasul Paulus ini ya. Nah, apakah memang sebenarnya apa sih maksudnya Romo kok ditaruh surat Rasul Paulus ini dalam kan kita tahu bahwa untuk menyusun kitab suci itu tadinya ada konsili sampai bertahun-tahun gitu ya. Nah,
Kita boleh tahu nggak Romo dasarnya kenapa ya si Rasul Paulus yang relatif sulit untuk dipahami ini untuk ditaruh di kitab suci yang ada kita sekarang gitu Romo? Kira-kira maksud besarnya gimana ya Romo ya? Ya tentu yang konteks Bapak itu liturgi ya. Jadi kan itu penggunaan kitab suci dalam konteks ibadah. Liturgi, kita mengenal liturgi itu kan ada tahun A, tahun B, tahun C. Nah. Tahun A, tahun B, tahun C, kemudian biasanya di bacaan pertama kita ambil dari sejarah perjanjian lama atau kitab perjanjian lama, bacaan kedua perjanjian baru, bisa surat-surat Paulus, bisa kisah para rasul, bisa surat-surat umum ya, surat-surat umum ataupun kitab Wahyu sesuai dengan konteks penyusunan kalendarium liturgi untuk permenungan kitab suci kita. Tahun A itu biasanya Injil Matius, tahun B Injil Markus, tahun C Injil Lukas, sedangkan Yohanes dipakai pada masa-masa khusus seperti masa Paskah dan macam itu. Itu dalam konteks itu. Nah, tentu ketika pemilihan liturgi sudah dipertimbangkan mana yang sesuai ya dengan maksud dari perayaan mingguan itu. Keterhubungan antara perjanjian lama, perjanjian baru dan pesan Injil. Ya, itu memang disusun demikian. Tapi saya mau menarik poin dari Mas Sukmo itu adalah kalau lektor itu diberi sedikit background ya tadi ya. Oh, di Galatia itu ternyata Paulus itu emosional. Nah, betul perlu tuh. Dia akan membaca dengan cara sedikit emosional. Saudara, ini dia. Tapi ketika di Efesus itu dia lembut sekali. Di Filipi dia juga tenang. Maka cara membacanya tadi ya, semoga kamu berakar dalam kasih. Oh, di Galatia lain, itu pembelaan soalnya. Atau membaca surat Korintus yang kedua itu kan Paulus itu kan dituduh ya, difitnah. Makan lain tuh ya. Cara orang membela diri dengan cara orang memberi nasihat dan meneguhkan. Nah, kalau para lektor itu diberi konteks ya, itu begini mungkin dia akan mengungkapkan cara membacanya juga akan lain. Betul Romo. Saya kira itu mungkin pentingnya sedikit belajar konteks itu atau latar belakang supaya ketika membaca kita nggak salah intonasi nada itu. Ya kan pesannya yang mau disampaikan itu Romo yang paling penting sebetulnya. Ya, kalau kita membacakan. Mau menasihati kok malah marah-marah gitu. Cuma Paulus lagi berkobar marah-marah kok malah lembut. Ya, kamu mestinya lain. Ya. Maka penting memahami itu. Kira-kira gitulah. Nanti para lektor suruh belajar aja. Betul. Luar biasa, ya Sukmo. Boleh ya. Nanti di sini belajar sama Sukmo juga nih Mo. Wah, ya belajar sama Pak Sukmo. Ya, nih thank you nih. Wah, saya suka baca soalnya harus belajar nanti. Terima kasih. Ada yang mau bertanya lagi atau menambahkan teman-teman? Saya. Oh, monggo. Ya, Romo, saya mau bertanya untuk surat Rasul Paulus yang ada 13 surat ini ya, Mo ya. Ini yang saya ketahui itu ada pengarangnya yang Paulus sendiri dan bukan Paulus, jadi pengikutnya. Proto-Paulinum dan Deutero-Paulinum ya, Mo ya. Iya, silakan diajarkan ke kita. Ayo. Enggak, Mo. Dari tidak semua itu langsung Paulus. Iya. Untuk yang ini mau yang Efesus tadi yang Paulus menuliskan dari penjara itu kan kalau dari ini ya mau dari yang saya tahu ini dituliskan bukan oleh Paulus berarti Deutero Paulinum ya. Kenapa kok kalau di sini diterangkannya Paulus menulisnya dari dalam penjara ya Mo ya? Mohon penjelasan Mo. Ya itu ketika dia berada di Roma itu. Ya, jadi kan ada yang awal, ada yang proto, ada yang deutero, dugaan-dugaan. Kemungkinan yang pertama itu ketika Paulus berada di penjara. Dia mendengar, dia menuliskan surat itu. Nah, konteksnya itu saya kira. Memang sekali lagi, karena ini kan teks-teks yang kuno ya, pendapat-pendapat itu punya kesimpulan, ada yang memang ini kayaknya seperti Ibrani lah contohnya ya. Ada orang yakin bahwa ini Paulus, tapi ini kok ada gaya bahasanya beda. Maka para ahli tertentu kemudian memutuskan itu, oh kayaknya tidak cocok. Begitu juga. Ada terus kan.
Kira-kira gitu. Begitu Mbak Eni. Jadi ya, terima kasih. Semuanya murni, sangat sulit menentukan ini murni satu-satunya ketika kita belajar. Tetapi tadi ketika kita belajar konteks, belajar menemukan pesan, nah sekarang ini karena ini kitab suci ya, lalu kita mencari pemaknaan, apa ya yang dimaksud ya pesannya, apa yang Tuhan kehendaki dengan teks yang kita baca ini ketika kita mulai paham konteksnya. Lalu Lexio Divina akan terbantu juga, atau kontemplasi, meditasi akan bisa membayangkan, oh ketika saya merenungkan Galatia, Paulus itu seperti itu tuh gambaran. Imajinasi kita mulai muncul. Lalu Roh akan bekerja lewat cara kita merenungkan itu. Kira-kira begitu. Cukup ya, udah lewat loh ini. Ya, terima kasih. Ya, sudah lewat nih. Kuis Romo. Ini kita mau bagi-bagi hadiah, Romo. Ya. Tulisnya. 1. Tolong ditulis di chat ya, di chat everyone. Oke, cepet-cepetan ini. Oke, pertanyaan pertama kuisnya. Siapa yang menemani Paulus di penjara? Itu yang pertama ya. Sambo. Kedua, pertama nih. Paulus mendirikan gereja di Efesus. Benar atau salah? Benar atau salah? Di chat ya. Di chat. Yang terakhir. Paulus mendirikan gereja di Roma. Benar atau salah? Benar tak? Kelihatannya mudah tapi benar atau salah nih Romo? Jawabannya di rumah saya beda semua. Oke, dah. Itu salah gitu, Wai. Ya, udah ya, nanti diurutin. Yang pertama pasti Timotius tadi ajarannya apa namanya kita, yang kedua itu dan ketiga itu salah-salah. Oh, salah. Korintus gerejanya. Ya, itu. Wow, kalau gitu 2000 nangis 2000 kalian ngapain kayak gitu. Waduh nih, wis. Oke, cukup ya. Cukup. Jadi pemenang pertama Timotius ya, Romo, jawabannya ya. Romo, pertama ya, Timotius ya. Timotius ini pertama oleh Dr. Andi, pemenangnya. Wow. Terima kasih. Selamat. Terima kasih. Dapat hadiah. Terus salah gimana nih salah? Salah pertama, wah, Sukmo lagi nih. Ya kalau yang sudah diganti yang lain loh. Ganti ya, ini ada Joyce Prabudi ya, kita akan pilih. Sorry. Joyce benar, salah. Sis Eni juga sudah pernah dapat. Ayo nih yang lain yang salah. Oh nih, Pak Iwan. Kok Iwan ini? Yang kedua dari Pak Iwan, yang ketiga siapa nih, Yohan? Yang kedua dari Joyce dong, Bu Nini, urutan teratasnya. Oh, maaf ya, Joyce ya. Oke ya, benar-benar Joyce ya. Kelewatan saya tadi ya. Terus yang ketiga siapa sis nih? Sis Yunita. Yunita itu. Ya, sis Yunita. Oke. Selamat buat ketiga pemenang. Dr. Andi, Sis Joyce, dan Sis Juanita. Kami mengundang untuk bisa datang offline pada tanggal 30 ya. Ini Pak Oce mungkin bisa sampaikan nanti kita nih tanggal 30 Pak Oce, monggo. Terima kasih Bu Nini, Romo, serta Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan yang tercinta. Obrolan ringan ini kita dipandu oleh Romo Arya.
9 kali tema ya sebetulnya. Nanti 8 itu online, yang 1, yang 9 offline. Yang akan diselenggarakan pada tanggal 30 September yang akan datang ini di Bertier pada pukul 18 ya. Bertier itu mana, Pak? Paroki Gereja Santo Paulus Kleco ya, Surakarta. Gereja Santo Paulus Kleco Surakarta. Ruang Bertier. Nah, kita berharap juga semua berkenan hadir juga pada pertemuan-pertemuan lanjut ya. Ini kita kan hari ini pertemuan yang ke-6 ini. Sang Jago Tuhan kedua. Kemudian nanti tema ke-7 masih Sang Jago Tuhan yang ketiga. Kemudian tema yang ke-8 itu untuk yang ke-7 besok Jumat ya, tanggal 23 September melalui online seperti ini dengan link yang sama. Kemudian untuk yang tema yang ke-8 Surat Cinta untuk Umat. Itu Senin tanggal 26 September dengan link yang sama dan jam yang sama. Saya kira itu, dan kami berharap semua bisa bergabung kembali dan kalau bisa hadir pada tanggal 30 September yang akan datang di Gereja Santo Paulus Surakarta jam 6 sore. Dengan pembimbing Romo Arya bersama satu lagi siapa ini Romonya? Romo Nikolas Kristianto. Romo Nikolas, ya. Dia lulusan Biblikum, saya ajak. Nah, menarik sekali nanti ini, karena Romo-Romo mau TikTok ini nanti. Terima kasih. Selamat bergabung, teman-teman semua. Selamat malam, monggo silahkan. Iya, terima kasih Pak Oce. Nah, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada semua Bapak Ibu Proensis yang bergabung pada malam hari ini. Kita ada 54 peserta pada malam hari ini. Wow, luar biasa. Yang datang pasti diberkati ya. Dan terima kasih terutama buat Romo terkasih Romo Arya yang nggak bosan-bosannya mendampingi kita. Mari kita tutup ya. Saya panggil kembali Ci Inge untuk pimpin doa penutup. Mari. Ya, mari kita tutup obrolan ringan malam hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pembelajaran pada malam hari ini. Kami merasa terberkati di mana Engkau telah mengajarkan dari surat-surat Paulus, di mana kami harus percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Kami menyadari bahwa kami semuanya orang berdosa dan Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kami semuanya. Kiranya juga nasihat-nasihat dari Paulus untuk belajar rendah hati, untuk saling mengasihi, kiranya kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan doa ini kepadamu ya Tuhan, kami bersyukur. Dan sebentar juga kami akan istirahat, kiranya Engkau selalu menjaga, melindungi kami semuanya. Terima kasih ya Tuhan, kemuliaan pada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala. Tuhan berkat dari Romo. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Kita semua, keluarga kita, komunitas kita, pekerjaan dan amal kasih kita, memperoleh perlindungan karena berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra. Amin. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Bu Nini boleh nambahkan Bu Nini? Oh mari Pak Oce. Bapak Ibu serta rekan-rekan sekalian, ini dari tema 1 sampai dengan nanti yang ke-9, ini bagi yang kebetulan tidak bisa full mengikuti, kami ada share juga di YouTube PD Santo Mikael. Silahkan nanti surfing atau mungkin search di YouTube untuk PD Santo Mikael. Jadi itu untuk tema dari yang pertama sampai dengan yang ke-8. Sangat menarik. Silahkan diikuti. Matur nuwun. Terima kasih. Terima kasih ya. Jadi karena tadi singkat, nanti kita bisa lihat YouTube-nya gitu ya Pak Oce. Bisa diulang-ulang terus. Oke, terima kasih. Sudah bergabung dengan kita, banyak teman-teman ya, ada Pak Satyo, ada Bernis, ada nggak bisa disebutin satu-satu, tapi kita senang sekali dan berharap
kita ketemu lagi ya, juga Cik Mia, Rika, wah semuanya lah, ada suster ya suster. Ya. Wah, terima kasih suster.